Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang ini hari Sabtu ya. Selamat berpuasa. Kita seperti biasa kita cek pohon alpukat kita. Yang saya mau bahas hari ini adalah tentang metode untuk mensiasati curah hujan yang tinggi. Teman-teman sekalian, di saat saya baru belajar, saya menggunakan metode tanam yang biasa saja, yang mana menyebabkan pohon alpukat saya itu terendam, atau bisa dibilang pohon alpukat saya di area tersebut itu tidak mengalir airnya, menyebabkan sekitar 30 pohon atau 30 bibit pohon alpukat yang saya tanam itu mati dikarenakan busuk ya. Di situ saya belajar di mana saya harus memilih atau mengambil keputusan. Jika saya masih seperti itu, maka saya akan mengalami banyak kerugian. Nah, saya mencari rujukan atau mencari solusi. Maka saya temukan adalah sistem bulsa ya, atau bisa dibilang gundukan. Di gundukan ini pun ada kekurangannya, dan saya pun mengalami suatu kematian untuk pohon alpukat saya. Di musim hujan, sistem gundukan ini sangat-sangat bermanfaat. Tetapi di musim kemarau ini mengalami kerugian dikarenakan gulutan itu harus lembab. Ya, teman-teman. Gulutan itu harus lembab. Yang mana tanah di sekitar gulutan tersebut itu harus lembab agar bisa dibilang agar pertumbuhan akar-akar halus itu tidak stres, tercukupi hingga menyebabkan perkembangan pohon alpukat itu sangat cepat. Ini teman-teman sekalian, ini adalah contoh gulutan ya, yang dimana ini adalah kohai kambing sebagai pupuknya. Ini cepat sekali pertumbuhannya. Ini kisaran saya tanam itu kisaran 70-80 cm. Sekarang sudah mencapai 170 cm ya, tingginya ya bisa dibilang cukup lumayan cepat. Kekurangan di sini di pohon saya ini tertutupi oleh pohon-pohon tetangga ya. Jaraknya ada sekitar 4 meter dari kebun tetangga. Oke, kita cek ke yang lain. Nah, ini juga bisa dibilang cukup baik. Ini adalah pohon alpukat yang mana saya beli di toko online. Harganya cukup murah, 18.000. Tapi jangan kaget jika batangnya kecil sekali.
Ini sudah hampir, masa tanamnya sudah hampir 8 bulan. Makin kita beli bibit makin besar, itu makin baik teman-teman sekalian ya. Makin beli bibit yang paling besar ini makin baik. Kenapa? Akan masa tanam ke buah itu akan lebih cepat. Jika Anda seperti saya menyukai trial and error, maka belilah yang kecil-kecil ya, yang ukuran 70-80 cm, yang mana butuh sensasi untuk perawatannya. Teman-teman sekalian, kita balik ke metode gulutan ya. Metode gulutan di sini satu, untuk di musim hujan ini sangat bermanfaat, menyebabkan tanaman kita itu tidak akan tergenang dan tanaman kita itu akan tumbuh dengan subur. Banyak terubus, akar tidak terendam ya. Nah, ini saya bikin paritan juga ya, bisa dibilang teman-teman bisa dilihat pertumbuhannya sangat cepat. Pertumbuhan alpukat itu akan cepat jika sudah menginjak 1,5 tahun, itu akan cepat masa tanam ya. Masa tanam menurut saya, masa tanam itu akan cepat tumbuhnya Kak, dibandingkan dari pada 0 sampai 1 tahun. Itu pertumbuhannya ibarat kita itu stagnan, padahal itu pertumbuhannya ada progresnya. Nah, ini salah satu bibit yang saya beli online ya. Ini juga saya beli bibit online, batangnya tadinya sebesar rokok mil yang kecil ya, karena harganya emang 15.000 sampai 18.000. Masa tanamnya pun cukup lumayan lama dibandingkan yang ini. Nah, ini saya beli di area saya dan saya sistem gulutan. Ini bisa dibilang ini sangat cepat pertumbuhannya. Saya beli ini sekitar harga 35.000, ketinggian 70 cm. Nah, sekarang sudah hampir 1,5 meter up. Teman-teman sekalian, kita itu belajar trial and error itu jangan malu dan jangan ragu. Karena apa? Trial and error itu kan cuma kita yang mengetahui. Akan tetapi saya sarankan agar dapat mencatat, agar kekurangan-kekurangan tersebut dapat kita ingat dan kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ini baru saya pruning ya. Ini ada kutu kebulnya karena alat semprot saya tidak memadai dan saya sedang membeli alat semprot. Perbedaannya cukup lumayan, online dan offline ya. Di toko pertanian cukup lumayan, sampai ya hampir 200.000 lah. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman harus lihat, ini adalah terkena penyakit penggerek batang tuh. Nah, ini terkena penggerek batang. Ini ada ulatnya teman-teman, ini ada ulatnya ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya penggerek batang ya, kita cukup patahin aja udah, kita buang. Nah, ini juga tuh lihat,
bisa teman-teman lihat, ini kena penggerak batang. Oh, penggerak batangnya di sini tuh. Karena penggerak batang ya. Ya teman-teman, kita cek ke yang lain. Ini baru saya pruning ya, lihat bisa lebih terang.